Kalau ijazah ya tuh ada palsu, ada asli. Tapi ada orang mengaku ijazah asli tapi takui mempejadian. Ambo kok diminta ini kok bahas saja dari ijazah SD sampai ijazah sekolah kamu. Ambo peraguan saja. Kok nyampang palsu ya cuy, kok gak terima aja. Ada ya. Ciko ijazah ada yang sekolah. Jadi kalau tidak warani membaca lihat kandonya ijazah ada ndak ibu-ibu itu bapak melamar kerja? Kalau ada mati jalan. Pulang sampai gini deh perangnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Talago Kabupaten 50 Kota beserta seluruh jamaah yang telah mengabdikan diri kepada Allah mengurus masjid ini, pertama fisiknya untuk tempat kita beribadah, kemudian mengimaratkannya dengan adanya kajian-kajian Islam, ada kajian umum seperti malam ini yang sering ditulis
di spanduk itu tabligh akbar. Kemudian mungkin ada kajian-kajian rutin yang dikhususkan kepada ustaz. Ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kembali. Kemudian ada untuk anak-anak kita seperti yang ngaji tadi, tahfiz untuk menghafal ayat Quran. Dan mungkin ada juga kita adakan guru, kita datangkan mengajarkan penyelenggaraan memandikan jenazah sampai mengapani, sampai mensalatkan dan sampai menguburkan. Sebab kalau saya lihat di Padang, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang menganggap pelaksanaan ijazah jenazah itu karajo ustaz deh. Kalau ijazah ya tu ada orang palsu, ada orang asli. Tapi ada orang mengaku berijazah asli tapi takui mempejadian. Ambo kok diminta ini kok bahas saja dari ijazah SD sampai ijazah sekolah agama. Ambo peraguan saja. Kok nyampang palsu ya cik, kok terima aja ada ya. Ciko ijazah dan ingin sekolah. Jadi kalau tidak berani membaca lihat tandonya ijazah dah. Ada tak ibu-ibu nanti itu bapak melamar kerja? Kalau ada mati jalan. Orang sampai gini dek perangnya waktu mati. Ya kan? Ambo kok diminta lagi nih kan? Ketika Ustaz masuk kerja PT Semen Padang dulu, ada tak ijazah? Ada, tolong bawa Ustaz, ambo bawa. Kok asli, kok basuh ijazah? Kau akan menerima itu dari rumah. Dibagi di sekolah tu. Ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, semua pengabdian kita masyarakat Talago mencerdaskan jamaah, melakukan kajian-kajian Islam, tambah membangun fisik masjid ini, saya doakan semuanya itu jadi amal saleh bagi masyarakat kita di sini. Amin. Ya Rabb. Kami doa lo ibu-ibu bapak, agirlah Ustaz tu josado orang nampai Juliau pahalo sebanyak putaran roda auto dari Padang sampai ke Talago ya Allah. Kata balik na doa itu dulu. Nyonya pakai binti tu mah. Ya kan? Agirlah Ustaz tu jo kawan-kawannya pahalo sebanyak putaran roda auto dari Padang ke Talago. Ya kan? Tanya tu ibu-ibu dia bapak tak itu. Tabayang Ustaz ko dari Padang itu sampai jam lebih ketiba di situ. Lama nantian yo samba punyu, samba talua, gulai tunjang basampo jo batang kaladi kamumu, dibasuh kamumu namanya. Imam ko taman memanung betul Raja Wali makin dari anak kamumu batang kale, ya kan? Nah, ada basuhnya celek kaladi, ya kan? Kalau kaladi ko umumnya kata lidah, tapi kalau kamu muda itu mengkece orang tua kaladi makin tua. Makin menjadi. Setelah kita puji Allah, ibu-ibu yang menunggu sehat, kami yang datang juga sehat. Alhamdulillah lah diletak lo di teh meja air putih mineral dan kemudian teh talu. Jangan jadi dia kemari Pak ke ambo kemana? Alhamdulillah. Ayat yang nombor baca untuk cerita kita malam kini itu surah Al-Hujurat. Kalau bahasa
asli al-hujuratu bilik. Di orang kini namanya kamar. Jadi ada Al-Quran ko nama surahnya surah bilik. Nah lalu dalam bilik itu siapa? Anak daro jo malam pulai. Itu lalu dalam bilik. Baru kau tahu Ustaz. Ambo ketika nikah dulu, kalau diantaranya kawan-kawan, tu ditabuh apa rabano. Ala sampai naik tamu ke kata rumah, sambah menyambah sirih, sambah menyambah kurang kamake jambah, minta maaf loh, sudah tu nyambah sambah menyambah kamakan, ya kan? Abikola selesai makan tu sambah menyambah ke pulang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dia boleh anak daro ambo kolah ambo kenal saya dulunya anak mama. Orang salah menyembah ke pulang tu bersokawa ambo nak capek sudah. Ya kan? Sabuk ambo lah ingin masuk di dinah tu. Orang bersambah tu panjang loh. Sampai ke janjang bersambah. Ya kan? Terakhir sambahnya nyoba pai itu. Sinai anak rantiku Pariaman menangis si bangka malape di pintu sialek kapai bajalan berasuk kawan orang tu nak pai dari rumah karena ingin masuk bilik lalu masuk bilik dong mana masuk bilik kalau tak lalu. Jadi Al-Quran adalah surah bilik. Kenapa begitu itu Pak? Di bilik itu kalau ada masuk ke dalam ditutup pintunya, tasawufnya enggak? Iya. Ada kece ko nang disampaikan di ruang tengah, ada nang dibisian dalam bilik. Atau mangko di Minang, niniak kita katumanggongan dua perpatin nang sabatang, de alui kiliknya tibo, de licin cayonya datang. Anan kadibue manui alu aja patri. Jadi ibu-ibu nalah balaki jawab bapak nalah ini kok kawacaka aja di luar ke anak dalam bilik senang ke ibu pecakaan lain kadang-kadang ibu tu bacaka nasi lambi bacaka semalado asin atau dalam bilik jangan sampai tarangan anak. Jadi anak itu menjadi panutan bagi inyo awak tu kalau orang kayaknya tu akur. Jadi artinya kita hidup mengecek bakato tu berbilik-bilik dan sembarangan. Di kalau bilik ini aku biliknya terbuka untuk umum orang Islam nana Muhammadanya. Nyoba orang Islam tu apa? Dia tak mau masuk saji tu. Nyoba di bangku-bangku lapau tapi nyoba serius tu. Nyodangan. Ada yang masuk saji tu sebab tahu Ustaz ngaji runya lalu. Hanya lain masuk saji tu. Tapi nampak sandar tu. Ikut. Sebab kalau masuk kamu saji tiga bisikan iblis nak teriago. Ada bisikan iblis dalam sajikan. Pertama kalau lah mulai Ustaz tu mengaji biko cari tape pasanda agak tagok tujuan kaki je. Sandal punggung. Sabu aku di Brunei Pak Nado mencari orang dengan kaki bersandar kalau sikul tu. Di punggung aku nama lego. Ada duduk sikul. Kalau situ kan tak nampak guru dah, memang tak kiri. Coba duduk di buku, mantap. Terupung begini dah, nampak di mana-mana lalu, mana mau tak. Ya kan? Besok ubah lagi. Ya. Kalau mau jujur, kau nampak tu kaki lekan asam urat. Mudah-mudahan tambah parah. Ibu dan bapak. Ya kan?
Bu, lain sehat badan. Lain. Apa panggilan surah Al-Hujurat tadi itu, Ustaz? Wahai orang-orang yang beriman. Itu dulu. Sekarang kita diskusikan. Ada tak kita yang masuk masjid ini yang tidak beriman? Ada. Semuanya beriman. Dan itu saya akui. Karena dengan imanlah kaki kita ringan melangkah ke sini. Dengan imanlah hati kita, ya Allah, Ustaz yang kami lihat di HP dua datang kata lagu, ya Allah, sehatkanlah badan ambo kapai menengah kaji gunung saji raya beko. Atu panggilan iman. Hari Jumat patang apa nang kayun menggalek, kayun tu baso-baso. Kalau bahasa Indonesianya laris galeknya tu banyak orang balanjo. Hari lah pukul 2 balik lewat 10. Tapi orang rami balanjo. Ya kan? Takana lewat hari Jumat. Takana hari Jumat, takana Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika engkau telah mendengar seruan azan di masjid atau engkau teringat hari ini adalah hari Jumat, 10 menit lagi waktu akan masuk, engkau tinggalkanlah jual beli, ditutup kadai pai awak ke masjid. Itu panggilan iman. Tadi ibu-ibu lah memasak cukup segala sambalnya, ya kan? Kita dipersilakan makan, itu panggilan iman. Baru ke panggilan iman. Kalau tidak aku awak makan tadi ibu dah ibu-ibu pak. Ibu artinya nyawa ya betul. Payo kumbuh bakat tinggian, tampak nandari sari lama, jalan raya ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya berbaso tentang itu, jauh kaibo hati kami. Jadi si anak satu makan tadi turang baiman menyenangkan hati ibu-ibu, ya kan? Menang kedua lah kaimek lo nasi awak di rumah separui, ya kan? Awak tak dapat nasi sih. Siko. Mudah-mudahan menjadi amal saleh dari ibu-ibu memberi kami makan tadi. Banyak kok bisa jadi amal saleh karena orang yang makan itu bertambah kuat. Kenapa? Di samping karbohidrat ada tadi namanya protein ikan kandoi itu. Inilah yang tukar namanya orang diukurami. Tapi jangan dikana-kana ikan kandoi itu lalu ditabik ke orang kecilnya sabu itu aja dikana itu kalau makan kandoi, dengan makan sedangnya mani. Sadonya kalau dikana ibu-ibu bapak-bapak ada rumah makan pak, sarangkai rumah makan itu di dapur. Apabila pak lekang, tetapi di dapur masak itu amalnya pak makan. Jadi nan rumah makan sebaiknya dapur itu berpisah di rumah makan. Ya kan? Itu apa-apa. Jadi kaum muslimin kok kepai mencari dapur rumah makan itu lekang, ya kan? Makan maklum. Kalau sudah makan kok balik lekang. Dah arahnya ini lekang makan tu. Dan sebab itu alam mau kecil apa? Dia pun ngaji-ngaji itu mau kecil apa? Masa jenang pertama mau tahu orang sedang azan atau mau sapu itu. Dia banyak tingkah misalnya pas dia mau sapu tu. Iya, ada orang nampak yang orang salat sunat misalnya nyuruh bentuk orang terciri dalam peradaban. Allahu Akbar. Ambo kecil kali sudah salat.
Orang buang air pada dalam je tu, kalau ke bawahnya nyantai ikut di dalam tu. Allah. Itu sebab. Nampaknya betul sampai bau duit. Nyoba suci di WC. Kaki sarawaknya tak nyogulung, nyoba air tagak. Kira-kira kebacaan tak sarawaknya tu? Itulah. Karena najis. Atau kalau mau sapu, kalau tidak mau sapu, kau tahu berusul. Jadi biarlah kalian nampak dengan kau kalau mandi pasti mau sapu. Iya kan? Itu mau sapu. Kalau orang tahu kalau mau tunjukkan, ini apa doh? Berusul. Nah ini ibu bapak. Jadi nanti dipanggil oleh Allah dalam ayat tadi orang. Baiman. Tandonya karajo yang dilarang Allah tu baik di orang meninggalkan sebahagian besar karajo orang tuba. Jadi surah Al-Hujurat tu panggilannya, oi orang nan baiman, tinggalkanlah baburuk sangko. Buruk sangko tu perbuatan dosa sebahagian adalah menindak. Jadi meninggal buruk sangko itu Pak, itu banyak orang baik. Nampak bayona buruk sangko ke Allah. Dia masyid tanaman awak limau dah itu padi dah menjadi sawah lakar yang kecilnya Allah kau maha pengasih maha penyayang. Tapi ada hujan hari ini. Itulah buruk sangko ke Allah. Karena hari kemarau Bapak, untuk kita ketahui kau lupa bukan kau belum tahu apa kita tahu. Ketika hari kemarau, cahaya matahari itu semakin kuat cahayanya memanaskan air laut. Jadi sama ibu-ibu memasak air di dapur, ya kan? Akan panasnya 100 derajat mengasuh anunya kata air itu menguap. Kalau tidak dipadamkan api di atas 100 derajat itu bisa periwet tu kayang juga. Jadi ketika hari panas kemarau itu Allah sedang memberi hujan nyopanehan aja laut itu nanya kate kapatang Pak hendak tanggung hitamnya lagi di padang sampai 5 jam tidak tahu hujan. Itulah kamu hari panen. Jadi sadang hari panen bapak sangko jo lawak Allah walaupun tanaman awak mati padi di sawah dah hidup karena Allah sadang membuat hujan. Ya buat doa lupa bukan kalau lelamu hari panen hati-hati waktu nanti buat ya Allah saya berterima kasih engkau sedang membuat hujan. Jadi air laut itu nanya kate. Kalau dibasuh namanya laut punya teh. Kalau ada teh pesawat, ya kan? Pesawat itu lah tingginya tidak kena hujan berapa. Selama kita dulu kan hujanku turun dari langit, gitu orang Pak. Turun dari langit itu artinya dari hati. Tidak dari langit ya hujan terus. Iya kan? Kalau nyetir pesawat awak lah maksimal tinggi pesawat itu hujan di bawah awak. Dia Pak kalau takut dia hujan tabak setinggi-tinggi. Tidak kena hujan kan? Iya kan? Jadi awan hitam Pak. Nyokanda ide Allah nyokandanya. Awan hitam nalah tabuek selama hari panehwa kini kamu turunan di padang alun di Telago deh. Orang Telago sabar sedulu jam berbulan sangkau Allah awak sama awak sebelum sangkau gadang dosunya apalagi Allah nan mempunyai segalanya badan awak Allah punya anu awak Allah punya dado wajib juga. Ya, Abu Bakar sangko disuruh oleh Allah menjauhkan diri
Ya ayyuhalladzina amanu tanibu, jauhkanlah dirimu dari buruk sangka, apalagi kepada Allah. Tapi di Allahnya bagi dua, inna ba'da zanni ithmun, sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu adalah buruk sangka kepada orang lain, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada siapa saja. Itu dosa besar. Dosa besarnya bagaimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Samo dosonya dia makan bangkai orang mati. Ikan sekalolah busuk, ikan ko ikan nantana mona. Kalau di Riau patin, kalau di Kampar bawang, kalau di Payakumbuh di Pulau Kota gurami, atau kalau di Gariang, ya kan? Kalau di Padang sisir, bojo, ambu-ambu, sawah itu dah kayak dari pantai. Apa kalau tidak orang Padang, Pak, nyobantan orang ikat itu tiga sisir, ya kan? Bojo, ambu-ambu, nah tentu depan. Ini semua tu, tapi balang-balangnya lain, ya kan? Ambo dan tangan nuang nambut, tio ambo bayi mana kalanjo kembali ikan lawi itu kalau baru nak aku lama. Dagiang pade, bapa pade dagiang nusatnya dia peh nombak siang malamnya sabar saya, kare dagiang. Ini ada makan makanan pelet. Berjuang seorang ombaknya sonsong galombangnya lah nyolawan. Itu ikan lawi. Ambonan merah tio bertanya kau nak menjual ikan tu ada senamo. Kau ada maunya apa? Tamban. Kau iko awo aja. Kau iko ikan kaliang. Iko namanya ikan buke. Iko tajak-tajak aja. Langsung bawa pantun tambat nawawu buncila kena mato kalau sagan bawa maindak dari situ. Aduh sana mau ikan. Ikan tu matilah lama walaupun ikan komuliah dimakan bangkai ikan tanpa disembelih. Tapi kalau lah musuh tak mohon. Orang berburuk sangka kepada siapapun, semua dia makan bangkai orang mati. Itu dosa. Atau mungkin dipanggil orang beriman saja, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman ini Pak juga tidak bisa semuanya disamakan iman. Orang yang beriman mencari ridha Allah itu ada tambahnya di ayat lain. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang beriman mengatakan Tuhannya Allah, ya kan? Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan iman itu. Apa istiqamah? Ndak tarayu jo bangkai, ndak tarayu jo piti, ndak tarayu jo kedudukan. Nyo manusia Bapak kata Nabi, ada tiga perubahannya kalau manusia tidak beriman. Pertama, kalau nyedake penguasa, bantu-bantu inyo nan bupati. Berubah dirinya tu kalau nyoba kawan je pejabat. Biasanya sama-sama saja ada kawan je pejabat, anyo lah langsung pejabat. Itu tandanya orangnya kurang arif, akalnya kurang jalan. Anak kedua, kalau orang tu jadi pejabat, mulainya nyendak sombong lah jadi pejabat. Sombong. Atau yang ketiga orang kaya mendadak. Kulai serupu bangsa dulu itu jojo atau kaya jalan. Tapi kalau berubah menjadi sombong setelah kaya, tuakanya lah mati. Makanya orang beriman itu yang istiqamah, tidak kepada yoyo pakai, tidak kepada yoyo kekuasaan, tidak kepada yoyo titik. Istiqamah, ya kan?
Banyak orang kini Pak nantak istiqamah, asal berhadapan dengan PT jo pakai atau hilang istiqamahnya. Nyotuka sepatutnya semua datuk lalu mengalih, ada datuk lalu dulu mengalih cuci paroi Pak. Nyo orang kayu tanam, tapi nyo suko memakai basuh ketubuh yo, mengicip tu hari itu orang kayu tanam Pak. Tapi basuh yang pakai ramahnya basuh ketubuh. Tangan licin kaulu, tangan lompang kadoda, kalau lah sompi pe itu, oh lihat pe-nya. Betul-betul ada. Ada orang yang seperti itu. Aku ada cerita cik. Jadi orang kalau imannya tidak istiqamah, mudahnya pindah-pindah kama angin nangkan mengancam. Apa itu? Suatu kali di kampung antah barantah, panitia madokan lomba lari. Nan lari tikui, nan tabang burung di perlombaan mana kencang. Kalau Pak disuruh jadi juri dia taruh depan. Kalau benda, nanti tabang nak diawasi Pak. Nanti lah lari itu dulu. Ya. Sebelum lomba itu dimulai, tibulah kalalawa. Bu, kalau di Talago kalalawa apa nama? Hah? Kalalawa. Oh. Ayo, nengok kepalanya ke bawah Pak. Nyo kalau nengok di hutan kayu, kepalanya ke bawah. Ya. Adi baso kalalawa. Kalilawe. Jadi timbul hanya ke meja panitia. Pak, lego lihat satu lomba cik. Lamo panitia menjadi kalalawe pun. Bang mengkolamo nambo perhatian. Dan jadi kepaluan gigiang talingoang sama aja manci. Pandai yang lari bisa aja. Ini pakai kaki aja. Tuang basayo bisa enggak Bang? Insyaallah. Kalau ke satu orang berbaju, orang kan masuk manci atau masuk burung. Jadi cik boleh kan? Ambo masuk burung saya dapat di ambo lancur tabang deh. Ambali materai 10.000 je. Amtekan nan hitam di atas nan putih. Basuh ang beko nak pindah-pindah. Ya kan? Ana je balik di kalau tekan dimulai lomba. Larilah kalau lawak tabang kalau lawak sama je burung. Bu. Oh. Burung tabang. Kalau lawak tabang, ada dah tabangnya kan? Ini semua tabang. Kalau lawa coba kayu apa? Aku nyelidikin gerakan senam juga. Mengepak saya. 1, 2, 1, 2. Kami di lamankan 2 kami itu senang. Kalau burung Melayu saja sekali-sekali nyawa kayu saja. Kenapa? Kalau lawan hanya bawa tabang tu kulit dari jangit, bukan bulu. Kata orang Arab kelelawar itu, ya kan? Dia punya sayap, lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi. Bagi kelelawar itu ada 2 sayap dari kulit yang licin, tidak pakai bulu. Pakai kasau itu pakai tulang. Baik. Kalau burung hanya bawa tabang itu sayurnya itu dari bulu. Bulu itu minyak itu ringan. Jadi ambil lah burung kodek kelelawar kayu kalah burung manci nak kencang.
Apa tukar mengenal kelelawar? Kalau diturian burung pun tak bisa kalau kalah. Padahal salah nyoma rau ke bawah, larinya semua je mancing. Kelelawar muncul, tak tampil di talang lain. Lari semua mancing dah talang di kelelawar. Sebabnya lari kau sayurnya itu je. Kalah mancing. Bertukar lo mengenal kelelawar kau ni. Nyon pindah kata. Saat pindah kata itulah yang diusir di burung. Yang dah berpendirian. Lantekan sore dia teh matrai. Panganam dan tatap. Rasa kemanang kami yang kami. Rasa kekalam tinggal. Kini rasa kemanang kami badi ampil bodoh. Anda kami terima aja. Lari ke bawah. Diusir oleh mancing. Saja diusir mancing itu kalau lawan ada kawan. Didarik di usia mancing, diugaru di usia burung, tu komando senyum ke dalam gua. Dek stresnya, nyo tunggian kepalanya bawah. Itu sababnya tu, nyo stres. Dari matanya keluar yang mata bercampur darah. Di burung kan yang mulia kepala dia, teh kepala kepala tahu, otak turun ke dia. Makanya bapak-bapak kalau awak makan kan kepala ada tebak. Makanya awak fikir kalau kanyang itu payah salat itu payah ruku. Kalau makan tu taknya kalau awak tu nak kanyang barunya tu siang malam makan panjang tu jadi dapat kapau. Lalu kapau tu pak ayo keluar makan tu ni. Ini punya lagi. Kurang dalam dia itu makan kacang tojin juga lalu. Awak kalau tu digosok gigi supaya gigi kau tak punya nanti salik makan tu itu yang memudahkan gigi kita busuk sakit karena banyak makanan di sana. Ada toge, ada tomat, ada segala macam. Di kalalok tu di rahasian gigi. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Yang kedua tandanya kalalawa tu stres. Yang pertama kepalanya nyetunggian. Yang kedua ia mata berdarah. Yang ketiga tak berani keluar siang. Yang nanti hari malam kedua apa? Karena tak diterima masyarakat. Inyo keluar malam tu tidak lebih menengah kaji serupa aku dah mencino jamburan. Ataunya masuklah balik ke dalam gua. Orang yang seperti itu pendiriannya susah untuk meninggalkan buruk sangka. Kalau imannya tak tetap. Tapi ada buruk sangka yang boleh. Buruk sangka ke mana? Ke diri kita. Ibu-ibu saja apabila pandai menggulai, membuat puju tadilah. Sejak apabila lama kan? Sejak diajar orang lain. Orang lain mau bertujuh. Tapi nana mau perhatikan sama gulai puju pangik kau baju hidangan. Baju ambil di sebelah ekor letak di tempat tangan itu. Anu rasa garam, asin, sambako atau kurang garam. Padahal membuat sambako 80 tahun biar lebih cair dari masakan awak lain. Begitu juga. Itu buruk sangko. Buruk sangko dan serupa itu untuk perbaikan kinerja masa datang. Itu boleh. Bertambah tinggi kualitas kerajaannya kalau kadiri awak buruk sangko. Ibu-ibu kalau ke bayi barale, kamu tukar baju jenazah jatuh. Barada maunya ibu tagak dijamin. Ambo jadi istri ibu dulu pak, lah sudah mau makai pak, lah duduk lah boleh kurisi kamu, nyawa dunia sudah.
Nan pakai anak jilbab nan kode babiron kan nan salendang ko basami anto. Bahwa itu badan tu dijamin. Pada badan tu lah semua jo dorong lah semua sekadang gede bawa. Itu alamu juga jamin. Itu baru sangko ke diri awak supaya kita rapi dalam berjalan. Amo kecil itu juga dah. Kalau orang rapi nak rapi namo dah meko. De rapinya bini ustaz tawar itu deh. Tu mengko lamo tagak dijamin tu. Tagak dijamin serpo itu baru sangko supaya tubuh awak rapi kang apa ya? Ya kan? Malah ada sebagian ibu-ibu konyol cabui bulu hidungnya ke payah ada penyampinya nih. Aduh, sebab di bulu hidung tu kalau ketika kita influenza, nyolake senang. Bentuk kata bulu aja bentuk cinta kariang. Itu apa? Itu nanti berasihan nak ke payah iya kan? Ciri hidung tu kan tak ada beda cinta dan hijau tu. Adi barasihan itu buruk sangko ke diri awak boleh, tapi buruk sangko ke lain berdosa, apalagi kepada Allah. Kau boleh sekandak tak bisa kata. Ada tak hari nan lamo hujan ini kalau mau panen wak nan hujan panjang saya berapa tidak? Aduh sampai banjir kan. Jadi manusia itu nak lama dinya apa? Padahal tak berpuasa. Iya kan? Dinya andaknya jangan segala kelebihan. Allah tak mau, tak bisa diatur oleh manusia. Iya kan? Jadi jangan sekali-sekali berburuk sangka kepada orang, kepada suami, kepada istri. Antara buruk sangko yo curiga itu getenya apa? Waspada perlu, curiga perlu, buruk sangka berdosa kalau kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa larangan dalam ayat itu? Mengkonon dipanggil orang beriman wala tajassasu, jangan suka mengungkit kesalahan orang. Bu, ibu telah menikah hampir 10 tahun, hampir 25 tahun, atau lah sampai 50 tahun, tapi suami mati. Dalam 50 tahun itu kita suami istri bergaul, itu banyak pahit getirnya, banyak suka dan dukanya. Ya kan? Mungkin ada beliau yang dapat aib, ada kita yang dapat aib. Jangan aib itu dibukakan kepada ibu kandung sendiri. Orang yang suka mencari kesalahan istrinya, nyobokaan aib istrinya tu kamaknya. Ama awak nantak punya pertimbangan pak, nan sekete doi limunya, nanya pemandangan awak, nyesalahin nantunya. Kalau itu bininya 3 jalan. Jadi kita berumah tangga itu asik cakap awak je bini itu pak, jadi kita dikadun kama awak tahan seseorang. Kalau nak talok lalu di rumah gak 3 hari, lalu sini suruh menumpang juga hari. Tu makan sesate si embur. Iya kan? Dah pulang awak. Jadi contoh gerangai banyak ambo jadi rumah tangga kok pecah. Kalau diceritakan kita berantem dengan istri dan suami itu, diceritakan ke orang tua kita. Jangan. Pasti orang tua itu menegak anaknya. Lagi menentunya loh. Minta salah cara atau cara salah ini yang tu, atau ke anak memberusi, minta cara salah ke laki kau tu. Nyo anak saya minta bawanya, dia orang membeli tanah, membeli sawah. Ya.
dan beliau tuh di kawanan kita banyaknya. Jadi akibatnya sangat besar kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang. Yang disuruh itu apa? Mencari kesalahan diri. Diri awak itu kan bersalah hari bapak. Nggak ada orang batu awak dalam hari 8 jam itu ke 8 jamnya kedua kali jam pasti ada yang salah. Maka itu yang akan dikoreksi. Termasuk kita berumah tangga di rumah, ya kan? Aib suami jangan diceritakan ke orang, kita simpan saja sendiri, sebab dia kita yang memakai sesuatu yang diceritakan keburukannya dipakai itu namanya celaka namanya. Orang celaka itu masuk neraka. Walidul likulli humazatin lumazah. Siapa kita tiru Pak Ustaz, tiru Nabi Adam. Bangko Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika keluar dari surga, bapak-bapak ibu, dan menggelincirkannya siapa? Nah, kalau dalam ayat itu tidak iblis apa? Setan. Fa'azallahu syaitan. Ya kan? Adanya iblis itu setan. Nabi kau kita lanjutin itu. Ya kan? Jadi fa'azallahu syaitan. Syaitan yang di mana? Syaitan yang mengalir di tubuh. Itu kata Nabi. Begitu beratnya perjuangan kita melawan setan bapak dan ibu, karena setan itu mengalir di dalam peredaran darah. Coba bayangkan, darah awak dan pulang balik seluruh tubuh dipompakan dari jantung sampai ke otak, itu ada setan yang mengalir di aliran darah itu. Fazallahu masyaitan. Maka Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah dengan istrinya. Tapi ketika beliau bertemu di suatu tempat yang dikenal dengan nama Jabal Rahmah, dan di sanalah ditetapkan orang melakukan puncak ibadah haji, namanya wukuf. Kalau kita mengaji baca Quran, ada tanpa berarti, itu namanya waqaf. Abedanya jo wukuf. Hurufnya itu yo nambah beda barinya. Waqaf, wukuf. Jadi kalau ibu bapak pergi haji tanggal 9 wukuf di Arafah, apa artinya wukuf itu? Berhenti mengingat dunia semenjak matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Berdiri mengingat Allah. Itu pengertian hukum. Berhenti mengingat bisnis, berdiri mengingat Allah. Waktunya dari tergelincir matahari sudah kita salat zuhur dijamak dengan salat asar sampai salat maghrib. Berjam tu hukum. Kalau untuk beribadat, Pak, awak digoda iblis lu lampu tu, Pak. Tapi kalau berkuah ada barangkali itu. Waktu nanti pakai segitu tu. Apa itu? Kalau dalam beribadah sakit baru awak lah nyoga dua dari iblis. Apa ada tak mencari kurang sudah assalamualaikum, tak ada nyoga cowok tak apa sekali. Itu dia pada iblis tu. Baiklah kakak dia orang banyak lanjut. Kalau semayang orang itu lari orang ke tempat lain. Ini kan? Kalau ini salat berjamaah, kurang mentek aja itu mudah dan jadi. Allahu Akbar. Ya, atau baca Rabbil Firli. Jauh imam kamu model kalau itu. Ada nanda ulunya dari imam Pak. Itu orang tak ganggu dek setan sadang sah. Kalau dahulu awak dari imam
itu kapaloa nanti dia kira kapalo kudo keladai, badan-badan murah. Iya kan? Nah, ini berbahaya. Jadi salatnya tidak fokus. Ada orang salat berjamaah malah ini ikut ilo. Piti bo salat sunat capek. Allah Subhanallah. Aku lah nanya baca dia orang. Atau ikut sudah salat bawin tolong mak. Salat capek mak. Atau baiklah. Iya kan? Nah, banyak macamnya. Sedangkan salat itu komunikasi langsung dengan Allah. Kita sedang bermohon kepada orang yang punya segalanya. Kita tidak ada yang punya di dunia ini. Kenapa kita melecehkan orang yang punya itu? Nih. Baralo kabayonyo kurang nandak salat sama sekali. Ya kan? Berapa bahayanya? Sedangkan dia masuk Islam. Jadi kalau ada awak agama Islam tidak salat, keluar salah dari Islam menipu namanya. Nanti ditipu saya hadiri awak. Akhirnya Allah ke Nabi Musa, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla'na laika, bukalah sepatu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, engkau berada di tanah suci. Wa anaktartuka, sebanyak kurang engkau menambah pilih. Pastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu saya. Innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat saya. Jadi mengingat Allah itu harus panjang ketika salat. Ada kadang balik-balik salat capek, mendoa sudah salat lama. Ya kan? Ada terus Pak. Mendoa sudah salat saja dari subhanallah doa. Wa karihan mah. La takaju-kaju orang belakang salat manadun sudah. Ya kan? Kaju orang. Nah, doa sudah salat panjang, salat nan wajib nyoba pendek mengerjakan. Nah, ini orang yang diganggu setan. Setan yang mana? Yang dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha, fujur itu Pak. Itulah setan yang mengalir. Ketika Nabi Adam sudah bertemu dengan istrinya, berdua-dua dia mohon ampun kepada Allah. Tunggu bacaan doanya itu Rabbana zalamna. Kalau Nabi Musa minta ampun seorang ke Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi. Karena seorang itu Nabi Adam dek kedua jo bininya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh terjemahan. Ya Allah, kami berdua lah menyayangi diri kami ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, kami semuanya jadi orang rugi. Rabbana zalamna, kami telah menganiaya diri kami. Kamilah diniayo setan ya Allah. Nabi itu yang ngicir. Allah mengicir kawa di dalam Quran nyo diniayo setan. Tapi Nabi Adam mana tabayangnya? Setan memang itu kerajonyo. Baman kuah muawaan diri nunya katai. Bangko namu hang dam atau kau minta ampun tak nyo singgung setan nanya salah itu di itulah kerajoa sampai mati Pak. Zamannya lahan mudang. Salahanlah di diri.
Kan banyak orang, bang kau panik, jadi kurang lah banyak nak buat maksiat, kurang panjang senananya tak ada cik. Ya. Aku tidak sahidahnya sampai kita lah banyak bermaksiat, jangan orang saya. Kita, sebab kita sama saja dengan orang itu. Ya. Itu yang kita tiru. Nabi Adam amuh menyalahan dirinya, tidak menyalahan setan. Tapi ampunannya itu diterima oleh Allah. Saja ia minta ampunlah diterima Allah tu, ya kan? Maka dia tidak bikin lagi dosa. Akhirnya Nabi Adam itu nanti masuk surga. Kalau rapi lah masuk surga, Pak. Awaklah bisa sama je Nabi Adam. Anak sama, tinggi sama, Pak. Jadi nama pendek-pendek di dunia ini kau sabar sana. Asal masuk surga nanti setinggi Nabi Adam. Di sana orang sama tinggi sendiri, Pak. Kulit sama putih, anak hitam-hitam kalian kau sabar sana. Nanti di surga putih. Tapi kalau masuk neraka, lebih hitam dari kau lah. Jadi jangan suka mencari kesalahan orang. Carilah kesalahan diri. Nikmat Allah itu sangat banyak kawan. Oh Pak, apa Allah mencuba ciri telinga? Allah. Ustaz Allah. Tapi sekadar jujung lidah lah. Iya kan? Tidak mau makan lah. Rupa ciri telinga kau pahit. Lebih-lebih kalau sudah mandi kan nyoba raya tu. Pahit. Iya kan? Hanya jadi air. Pahit. Air mata asin. Ciri telinga baraya pahit. Air ludah tawar. Bu, ada tak nan lalu? Tak. Air ludah yo tawar. Iyo kan? Air mata asin. Ambo kalau menangis doa lupa maile juga dia. Kerasa asin. Ciri telinga lambo coba jo lidah deh. Tu pahit. Apa nikmat Allah nantakan doang di nanti go tu. Nyo nanti go ko banyak membawa keberuntungan apa? Tungku tigo sejarangan alamat nasi nan kemasak. Tali sapilin tigo alamat kabeh nan kare. Ninya mama bundo kandung ulama tali tigo sapilin. Jadi sekurang-kurangnya supaya aman apa? Tigo lo bini. Bu, kalau nak tambah dia pak dua lele boleh. Capek sih indahnya. Kalau ambo padusi bu, babi ni suami ambo, terima kasih ya dah. Tu tak kajuinya. Bagus terima kasih mana udah babi ni. Dan biasa ambo seorang saya udah pelosok. Itulah doce lain. Ya, mencuci kain, matanak, kan awak seorang tu nak besok. Akhirnya ada orang ngerti nak jelek. Sedang Pak Basir ambil gambar tu Pak. Kalau dapat senyum. Jangan lalu betul ah. Atau melelo yang selera buru aja dalam fotonya cari dunia apa? Orang namu mendengar kaji, kepatang kami mengaji Pak 5 negara. Jadi ada persaudaraan Melayu Islam. Lalu 8 negara Pak, pinan bisa datang 5. Dari Indonesia ambo mewakili mengaji. Dan datang petang tu Kamboja, Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia. Dia don di Padang. Nah, Ketua Melayu Islam Sumatera Barat tu Bapak Wali Kota Padang. Ya kan?
Mudah-mudahan sampai nanti ke kabupaten. Jadi orang Melayu kok itulah suku yang paling banyak Pak. Banggalah Pak nambah suku Melayu. Pak Topang dah ada di Thailand ada Pak. Payo Badan ada. Nanado Melayu. Ya. Ambo tarang lagi, jalan lo dah. Mamangko kalingo baraye itu tetap pahit. Lagi masukan aja ke ciri kalingo itu kan lunaknya tuh, tidak berubah rasanya. Jadi kalau awak lalu Pak telingo kau tidak pakai tutui gitu. Kalau masuk anak lipeh, anak si pasan nanalui, nyo lari keluar cepet Pak. Tak tahan di nyo pahit cik telingo tu, lari keluar, tak jadi yang bentak Pak. Atu bunuhnya dia Pak. Ini tak bayang Pak selama berapa? Tak kan? Ba'a mangkuaya mato asin. Mata ini retinanya, bola-bola mata atau yang putihnya itu sangat halus dan sensitif. Maka dikasih airnya asin. Jadi sekali-sekali ada bunuhnya menangis tu air mata kalau keluar pijan maratok. Iya kan? Maka mata kita dibersihkan. Atau kau air mata tu asin. Bamang kau air ludah kau tawa. Kalau air ludah kau asin Pak, tak tentu dapat rasa durian lah. Makan durian asin, dimakan timun asin, dimakan nasi asinnya lagi orang kotoran asinnya. Iya kan? Nah, supaya berbeda dewa makanan lagi air ludah kau tawar ya Allah. Andaknya mau sembayang tu dah. Nanyo lantaan tiap hari nasi Allah, sambal Allah, nanyo ni bumi Allah, nanyo pakai harato Allah, tapi nyo durako ke Allah. Oh, Pak, kuku dari tulang, yuk, gigi dari tulang. Kuku amu panjang Pak, amu pergi lah ngerik kuku dari Jumat Pak. Sepakat gigi tulang yo tidak mau panjang. Kalau amu lah panjang gigi kok saja betul kaju gigi nan kedua kan umur 7 tahun tu Pak. Kini umur bola 73. Lah wara panjang gigi kok gini leh. Ah, beitunya ke bawah gigi nan detek kok. Nan di bawah beitu lo katih bantu awal. Jadi Allah itu banyak nikmatnya untuk awak. Fi anfusikum afala ta'qilun. Yang di dirimu tidak kamu perhatikan. Abuak dari bulu mato dari bulu. Nanabuak amuah panjang, bulu mato enggak. Ini semua bulu Pak, ada bedanya. Kalau amuah lo bulu mato panjang, Pak tu lah itu juga. Nak nampak mencari ada yang tutui di bulu mato. Tapi amuah panjang, tumbuhnya sama di daerah kepala. Tapi tidak amuah bulu mato panjang, rambut amuah. Begitu sayang Allah jawab. Ada le celai Pak. Bapanjang lo jangkui ini sama yo kambing. Ya kan? Seindah-indahnya Pak, kalau Nabi mengecen memanjang janggut sekete itu sunnah. Itu tandoa laki-laki. Tapi kok indahnya sunnah ada juga gunanya Pak. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok pulo bajanggut panjang salemo jatuh di tampuangnya. Indah-indah. Melaki orang ambil tisu gue ya. Jadi panjangnya lah jangkui penampuang salemo deh. Kalau indah picayo jangkui kosun sunah. Panjangnya segede. Nih. Lebih-lebih sesungguh itu dia wah itu anak letak. Rancananya tampuang salemo. Jadi semuanya banyak mengandung hikmah. Bu, ada orang Ustaz
Yo, orang di tepi pantai di pasisi itu, dia ya bangih pasaman, di Padang, di Bungui, kan orang Kalawi menangkau ikan tu Ustaz. Yo, acuk kami dangati bombak padai ladang, karam paraunya banyak orang mati. Kalau itu bah tu aku boleh aja. Ndak dia gih lawi itu bombak ladang, sama saja tabe. Anyang saya ya lawi itu ndak bombak. Jadi ndak taniayo orang Kalawi itu kecil awak yo Pak ambona bisa berpedapet itu. Apa Pak? Ndak ada kapal karam tu Pak, kalau ndak dombak ada. Tapi berapa ikan yang hidup di dalam air itu? Ada ikan dan suko ke dasar laut, namanya garapu, ikan karang. Kalau ada Pak makan ikan gulai ikan di Padang, ikan karang, itu ndak ada marakuang kate itu Pak, yuk ke bawah. Laut itu dalam. Dia bernapas dengan isang, yang dia hirup oksigen. Kalau nyostop di Allah ombak, gelombang, badai, tsunami, api oksigen di laut itu. Ikan kau mati sadonya, ndak makan ikan lagi. Jadi ombak gelombang tu pembuat oksigen. Ya kan? Nah, itu manusia kaum muslimin. Begitu Allah. Jadi tidak usah diprotes-protes anan dijadikan Allah. Allah lah tahu bakso itu ada hikmah. Ikan laut itu ada enggak orang di tepi pantai itu malapihan anaknya? Tidak ada Pak. Bama kuado taruhnya. Di Payokumbu, di Bukit Tinggi, di Pekanbaru, para orang memakan talua dadar, talua mato sapi, talua setengah masak, pembuat kue, para talua bijari. Ada yang mengicip padi hikuannya talua. Tidak ada Pak. Memang karajong iko gitu Allah. Kaluan talua aja. Atau mangko dibuat te talua. Kok ayamnya menyuruh? Te talua kok mangko dibuat ini orang apa ayam menyuruh. Ayam tu kalau lah keluar taluanya nyokam bunyi tu. Ustaz. Keluar lo taluanya besok jelek. Ustaz. Agak tu ayam ikut talu adalah keluar. Buai ente talu tu untuk Ustaz. Jangan yang putih gaya putih saja. Nampak hijau Ustaz dapat lah. Itu hebatnya berkawan jauh Ustaz. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, jadi jangan suku awak berbuat sangko, jangan suku mencari kesalahan orang, carilah kesalahan di diri. Dan ketiga oleh wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ketiga-tiganya ko sama dosanya jo makan bangkai. Bu. Oh, Bu. Nyo kalau apa nanya ibu, kalau ibu nanya ibu apa biasa saya tanya adalah pak kau lambingi Pak ibu ke ibu saya terpanggil maka kami lah bagai para jemaah yang terhormat kaum muslimin yang saya muliakan, ibu pai menjamuak ke rumah orang mati dan dijamuakkan keluarganya itu dibawa balik ke sini. Tu awak berniat sengaja aku membesarkan hati orang yang dapat musibah. Dijanjang terletak lo ketidian. Nah itu lo kebudayaan nak sini. Tu rancak apa? Disiam titih ke dalam ketidian tu sebagai obat duka. Nah, sebagiannya walian orang Pak mengaji ke rumah tu inyo dia makan. Pada kurang dapat musibah nama. Ya kan, lama si cepang makan, tombol lama lo pulang. Nyo balian saya, nyo awak datang ke rumah orang mati itu kalau ingin makan, awak membawa makanan ke sinan.
Kami di kantor dulu Pak, kalau ada pemilik karyawan meninggal, atau pai kami takziah. Ibu-ibu kos siap dengan termos jo yange jo kopi. Nyobali kaum muslimin goreng pisang, bakwan, goreng tempe. Awak makan je di rumah orang mati itu, pina membawa awak. Itu nombor 2-nya. Indah orang mati itu masih awak ada, indah orang keluarga orang mati di Malaysia masih. Keluarga orang mati itu lo nanti seso, ya kan? Jangan dibalik-balikan. Ibu dan bapak para jemaah yang terhormat, awak pai menjangguan, kan nggak ada palonya tuh. Rupanya sudah salat, awak lihat dojo katu, lihat mairian mai kau kakubur. Tu balik lo naik ke rumah balik. Tapi ke rumah baru lah, rumah lama lepas nuah. Tiba di rumah barunya tu, cari kata, mana ada peti di kelera aku serancak pada rumah. Lah ya dojo palo tadi lah. Paneh hari setahun, hujan hari sekali, anyui Tanjung di pulau. Hati-hati dengan gibah, kita mengirim pahala kepada orang yang digibahi tadi. Akhirnya banyak orang yang digibahi, yang digosipin, yang digunjangkan, habislah pahala kita. Kita jadi orang bangkrut. Jadi kalau ada kawan membawa gunjang Pak, jangan diliai. Jangan diliai itu jangan dilawan. Di kampung Ambo jangan diliai. Sikuan namanya tuh. Iya. Jangan dipunjuangi keceknya tuh. Jadi kalau ada orang membawa gunjang, dia datang ke rumah awak. Lihat saya dah, mengapa tadi? Ambo masih yang parah tadi. Lihat sudah ya, berapa lah? Ya rasanya deh. Kini musim kemarau, bersiang-siang Pak kerja dulu. Sebab kalau tanam tak mungkin. Nanti dari hujan lo ditanam lado lihat, tanam jagung lihat, tanam padi lihat. Kerencak kecil tu. Dah, dari tekanan dah awak pergi balik ke sana nah. Kan 2 bulan kau baru dah. Lalai ya si anaknya. Ada orang serupa itu Pak, jangan dilawan lagi. Oh itu saja. Tidak ditanggapi. Saboknya lah membawa gibah, membuka aib orang. Ada gunanya itu dilaporan ke orang lain kejadian nama itu. Kecil orang tua hidup awak kepala janjang. Indahnya dia awak nanti anak cucu awak terjadi begitu. Nyoboka aib ke orang ilmu dia sama je membakar lawak karyang dia tebuki babau nasuknya. Kama-kama. Walaupun itu benar, tak perlu disampaikan kepada yang lain. Kita nan mandanga kalau ada orang membawa berita miring serupa itu, jadi lawan betul saja. Tapi kalau ustaz mengaji, waktu itu tu tak berterati namanya. Saja awak tu datang dari Padang, biasa menjadi di AP, akhirnya nampak dalam saji awak lalu. Dia berterati nama tu. Pindah siko nak dona lalu. Tapi pinciang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan? Kalau ndak awak pai saja. Kalau ada orang membawa gibah tu menjadikan silaturahim awak bisa putus orang. Karena awak muka aib orang tahunya begitu hatinya kawak. Kalau lah putus silaturahim, Allah berang kawak. Kuado cerita tapi cerita yang telah diceritakan dalam hadis, yang telah diceritakan dalam ayat itu bukan gunjing. Boleh tak kita membaca Fir'aun, keburukan Fir'aun? Boleh. Boleh kita membaca keburukan Abu Lahab. Ayatnya mana kita baca salat? Tabbat yada abi lahabi wa tabbat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab tu kayo Pak. Tidak ada gunanya kayonya tu kecil Pak. Saya selana dan zata lahab. Boleh dibahas itu dalam wirid? Boleh. Itu bukan gunjing.
atau cerita yang ada dalam kisah-kisah hadis. Pak, apa ada enggak membaca Quran surah Luqman? Luqman tu nabi enggak? Setahu aku enggak ada, Pak. Tapi kenapa ditulis oleh Allah namanya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi pelajaran jadi ayat Quran? Itu yang dibaca di Pak Imam. Surah Luqman dibaca di rakaat pertama salat maghrib tadi. Nah, yang kedua Sabbihis dibaca oleh Isya. Ya, salat Isya. Ayo salat Isya. Ambo mengko tagak sekali itu Pak untuk menjamak salat maghrib. Bang kau nak salat maghrib Ustaz di masjid di jalan tadi. Nya menjago sedang kola nyok kapung bosinan. Ika datang sekelera kita je tiba lagi. Jadi ndak salat maghrib ambo di masjid dengar orang azan. Sebab ambo mengambil kesimpulan ambo musafir loh. Boleh dibayar siko. Dia sudah assalamualaikum tadi langsung ambo tagak, ya kan? Beliau nak sama ambo jadi makmum di belakang. Ada orang nampak nak tantu dinyo. Ada agim kain daruan dulu. Nak jadi imam ambo. Betul semen padang tu agim kami undang mengaji. Salat maghrib di tempat mengaji tu. Sudah assalamualaikum nyopai kelakang yo ininya. Iko mungkin tak percayonya Ustaz restaurasi iko jadi imam macam. Nyulang salat di belakang. Itu engkau beraja agama. Kau tu kan buruk sangko sih orang. Kalau ada orang tagaknya balik, salatnya balik, tu orang menjamak salat. Itu kecil orang tadi itu. Mungkin tak sah Ustaz Saudi itu jadi imam nyulang salat dia Ustaz lagi. Tu tak dengar di telinga ambo Pak. Ambo tarangan sudah telah. Ambo pada menyabui di belakang Pak, rancak di muka ke siapa ambo katai. Di belakangnya jadi gunjang. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Ya. Jadi si Luqman tadi itu ayat yang dibaca itu pelajaran untuk awak Bapak. Awak walaupun jadi orang tua dulu awak jadi anak. Apa peringatan Allah ke awak anak? Amalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu awak itu tu, istri awak itu tu, anak dia awak lelaki itu tu. Maka perempuan ini Pak umur 60-an, tulah banyak tulangnya bengkok Pak. Kakakmu di Jakarta tingginya 165, kini 158. Tambah pendek kakinya kok Pak. Baru itu kalsiumnya habis. Kenapa? Anak menyusunya. Ada anak menyusunya Pak. Ada. Itu kok jam berang-berangnya ke bini. Iya kan? Dahulu uzurnya padusi kok dari awak. Bapak. Karena anak menyusunya lalu kurang. Iya kan? Buang ya kete anak malam tu apa bakar dua sekanya. Induk kalau menukar popoknya, menukar garitonya, namanya nasi jo pisang. Kalau kini ada namanya promina. Kalau sama sombo dulu balinyaan pisang buah bawa oleh teh nasi, balinyaan jo nasi itu. Iya kan? Ada galih buatan Cina setinggi ko Pak. Kadang dari ko tinggi ko lah. Apa nuh itu de nasi jo pisang tu, ang betul jo sudah makan lah kecil ibu. Jadi wang saja jadi bayi lah kadang selero je. Itu pemetambuan sadoan tadi. Itu yang kedua mengkombo kadang selero itu lihat tahu ibu. Lihat tahu. Biarlah mau kecil je. Nabi Sulaiman suko ikui jawabnya Nabi Daud. Karena apanya kapain yang ingin baik. Jadi kecil orang gaya-gaya kalau anak suko menurui jawabnya itu pusat-pusat kepalanya sebelah kida. Kalau nyo suku pai jo induknya keberade pai mak tu pusat-pusat kepalanya sebelah suo. Kalau kadang selero tu pusat-pusat di paru atau ambo kana tu. Ada bulu dake pusik ambo ko pa beputan itu. Itu sama penurutnya jawabnya jenduanya. Ibu-ibu bapak-bapak. Nah,
Jadi Luqman tu orang bijaksa. Nanya ajang kanak tadi. Nandasar dulu Pak, ndak pangkainya kecil, ndak rajin sekolah. La tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Nah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Itu nanya ajang kanak. Jadi si Luqman ko walaupun nyo itu Pak, inyo jadi anak buah dalam hidupnya. Indo sama nyo rajo ko banyak rakyatnya sayang kenyo, tapi nyo suko menjelek-jelekkan rajo lain. Ba maja Pak ko itu pikiran Luqman ko langsung diaja nyo rajo anak buahnya. Cuma do sifat rajo ko layamu apa meniru tirulah. Aduh inyo kalau lah membuat samba bininya Pak, tu ndaknya makan donyo cium saja. Ala masuk aroma samba tu kemunculnya, maka hidungnya hanya suuk nasi ni. Jadi sambanya tahan berminggu-minggu. Kau tertiru dah itu kan ndak barana biaya hidup itu dah. Ya kan? Suatu kali dapat akak tumbuh pikiran suri pengana kena nelok. Nyimbo Luqman. Man, yo Pak. Kalau mati dan man, tu menyumpah lidah jo kerongkongan dan kau gitu. Baru tu Pak, sama makanan tak pernah dimakan. Jadi apa? Kini dimakan lah lain. Ambuat sambal lama yo. Biar mau makan. Boleh Pak. Ambali lidah jo hati. Kalio je. Si Luqman kau pandai nak membuat itu. Lama sak gulai si Luqman kau Pak, orang sedang zikir terpengaruh ni. Sakusuk-kusuknya orang zikir, dek babaun kalio si Luqman kau. Orang zikir tu. La ilaha illallah. Babaun dia gulai si Luqman kau itu kecil orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Lima orang mengalium kau saharum kau rusak konsentrasi lah. Anyo tanah nasi sokan anak daro solo tu nyo apui jo aye pandan nyo buat semelado mudo bacampur jo ikan kariang barandang jo api bawangnya banyak nyo saian timun nyo age wo rimbang bayi tu rajo tu makan cepat cepong. Dia lama nak kalio lidah jo hati ko man. Yo lama Pak, yo apa catat di buku apa deh. Yo nya catat lo di rajo. Kalio lidah jo hati enak benar. Sudah tomatonyo dapat butuh ketara nak menjeliat. Tapi perangainya serupa itu jo suka memburu rajo lain. Ya kan? Takkan lo dia lihat man. Ya Pak. Amboy balik kalio to ya man. Teraga apa balik. Jadi Pak, lo si Luqman ko ke pasar. Nyo bali bahan ko ndak nyo kalio le do Pak. Nyo abu isu jo garam nyo sepade. Tu nya kata ngalah masak man. Alah. Cubo dari jo ko mutar jo. Nyo ndak masak, indak lo bagulai. Angkara jo nyo man. Indak angkalio. Ambo maja Pak tu perangai Pak awak kan berdua juga ada orang lain. Apa rajo elok dicintai rakyat, tapi apa suka memburuan rajo lain. Apa tinggallah kebiasaan tu ni. Lidah jawati nan paling lama Pak, lidah jawati nan paling buruk. Tu disebutkan tu painya kalio lidah jawati tadi. Ko elok lidah jawati santoso kampung Jonagari, ko lah rusak lidah jawati binaso kampung Jonagari. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung kerana budi, rusak budi kampung binaso. Para rancaknya jalan Luqman pandai lo nyo pepatah Minang Pak, tadi mahnya beraja. Wadonya orang Tapi kalau lah terlanjur kita mengarajuan dan tigo tadi Bapak Ustaz, selalu nangok tibo siko. Berapapun besar dosa kita, Allah akan mengampunkan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur.
Sesungguhnya Allah itu tawab, ya tawab, ya tawab, yang suka menerima tobat. Kok raso balik dosa ibu bapak tu mandi tobat tu. Di mana rancak mandi Ustaz? Karena lah ada kini kamar mandi di rumah awak sana. Nantak ba kamar mandi, boleh ada batang air mandi tobat tu boleh. Kalau pandai tak pandai berenang di tepi je. Kalau ke tengah mandi tobat tu indak dosa, saya nanya dah. Jo awak-awaknya bau. Itu. Kemudian salat sunat itulah cerita kita malam kini. Jauhkanlah diri dari prasangka buruk, jauhkanlah diri suka mencari kesalahan orang, jauhkanlah diri membaca aib. Ibu-ibu dan bapak-bapak, nan salah itu sadonya dari ambo. Coba ambo nan mengecek, nan bana dari Allah. Mudah-mudahan nan bana jadi palo dari ambo dan dikirimkan pulau pahala ke kita sadonya yang serius mendengarkan pengajian. Sebab orang yang hadir di majelis ilmu dipermudah olehnya Allah jalannya ke surga. Mudah-mudahan mudah jalan ibu dan bapak ke surga semuanya. Kali ini bagi maaf betul. Bapak tun lambo cedi. Di mana letak jalan ke gugut. Dakiknya tanah nan datang. Di belakang ada kudo bendi nan nacok pai kabanian. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lapihlah kami ke padang jomoko nan jadi hati nan suci. Kami berkira lo ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.